Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Diana Lufatul Mafahir. Bisa kalian panggil Ustazah Diana atau Diana. Oke anak-anak, untuk pelajaran pertama kali ini adalah sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah belajar tentang SKI. Jadi di sini kalian tinggal mengulang lagi. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Jadi perjuangan dakwah Nabi nanti ada dua periode, ada Mekah sama Madinah. Kita bahas dulu yang di Mekah. Oke, sebelum kita lanjut tentang dakwah Nabi, untuk pertama kita bahas dulu kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Jadi sebelum datangnya Islam. Nah, dapat kalian baca di halaman 24 bahwa sebenarnya jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, masyarakat Arab atau sekitar Jazirah Arab adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Ibrahim wafat, kemudian dilanjutkan perjuangan beliau oleh putranya yaitu Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail ini wafat, mulai terjadilah penyelewengan akidah berupa penyembahan berhala. Nah, penyelewengan itu dipelopori oleh seseorang yang bernama Amr atau Amir bin Luhai, yaitu seorang pembesar suku Khuza'ah. Nah, pada suatu hari ceritanya Amr itu sedang melakukan perjalanan ke Syam. Nah, di Syam ternyata di sana banyak sekali orang yang melakukan penyembahan terhadap berhala. Nah, karena keingintahuan si Amr tadi, kemudian dia mulai belajar bagaimana sih cara menyembah berhala, kenapa berhala itu disembah, kenapa berhala diagung-agungkan atau dimuliakan. Nah, sepulangnya dari Syam, akhirnya si Amr tadi membawa satu berhala yaitu Hubal yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Nah, selain Hubal ini juga ada berhala-berhala lain seperti Lata, Uzza, dan Manat. Oke. Nah, dari situlah awal mula masyarakat Arab mulai menyembah berhala atau mengenal berhala, yang akhirnya mulai menyebar luas ke wilayah-wilayah lain. Nah, selain penyembah berhala, ada juga penganut agama Majusi atau Nasrani. Melihat kondisi Arab yang seperti tadi, tidak salah jika kita menamakan masa itu adalah masa jahiliyah atau kebodohan, dari kata jahlun yang artinya bodoh. Bukan berarti mereka nggak cerdas, bukan, tapi mereka telah kehilangan akidah murni, kehilangan keimanan, yaitu dari menyembah Allah menjadi menyembah selain Allah, entah berhala, ada pula yang menyembah api, pohon, matahari terbit, dan lain-lain. Bahkan ada yang menyembah jin atau malaikat. Oke. Kita lanjut yang kedua, sosial masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Jadi sebenarnya orang-orang Arab itu punya kepribadian yang bagus, dermawan, orangnya suka tepati janji, kemudian suka menolong, pantang menyerah. Nah, karena mulai tergerus pada masa jahiliyah hingga terjadi kerusakan moral, yang akhirnya banyak orang-orang yang mulai minum minuman keras, merampok, bahkan berzina. Nah, hal yang paling buruk yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah salah satunya membunuh atau mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Nah, hal itu diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Bisa kalian baca di sana keterangannya. Kalau orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah dulu, setiap ada kelahiran bayi perempuan itu mereka marah karena malu punya anak perempuan. Karena apa?
karena dianggap perempuan itu lemah, tidak bisa diajak untuk berjuang atau berperang. Yang ketiga, ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab dulu didominasi oleh perdagangan. Nah, selain perdagangan ada juga petani dan pengembala atau peternak. Jadi masyarakat Arab dulu itu dibagi menjadi dua kelompok, ada masyarakat kota dan masyarakat gurun. Kalau masyarakat kota itu sudah mulai lumayan maju, bisa berdagang, bisa bertani karena wilayahnya subur, bisa juga peternak. Beda dengan masyarakat gurun yang kebanyakan dari mereka hanya bisa mengandalkan dari ternak. Oke, kita lanjut ke sejarah singkat perjalanan hidup Nabi Muhammad. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad. Ini adalah hal penting yang harus kalian tahu, yaitu biodata Nabi Muhammad. Kapan sih Nabi Muhammad lahir, hari apa, tanggal berapa. Nah, Nabi Muhammad lahir itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, dinamakan tahun Gajah karena pada saat itu terjadi peristiwa besar, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh rombongan atau pasukan gajah yang diketuai oleh Abrahah. Oke. Nabi Muhammad merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah, salah seorang Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Mereka adalah cucu dari Nabi Ismail dan bin Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Muhammad adalah ibunda Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Quraisyah. Nah, Nabi Muhammad itu dari sejak kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya. Jadi Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Nah, oke, lanjut kita yang kedua, masa kecil Nabi Muhammad. Jadi ketika masih bayi, Nabi diasuh dan disusukan kepada Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, karena itu sudah menjadi kayak tradisi, kebiasaan bangsawan Quraisy saat itu untuk menyusukan anak-anak mereka kepada orang dusun atau perkampungan agar mereka hidup dalam suasana yang berbeda serta memiliki akhlak yang baik. Oke, setelah disusui, Nabi diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai menjelang umur sekitar 5 tahun kurang lebih. Nah, kemudian setelah selesai diasuh oleh Halimah Sa'diyah, kemudian Nabi dipulangkan kepada ibunya, yaitu Aminah. Saat memasuki 6 tahun, Nabi diajak ziarah oleh ibunya ke makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, ibu Nabi sakit hingga akhirnya meninggal dunia di desa Abawa. Jadi kita bisa lihat di sini pada usia 6 tahun Nabi sudah dalam keadaan yatim piatu. Akhirnya dilanjut, Nabi diasuh oleh kakeknya kurang lebih 2 tahun. Nah, akhirnya pada saat usia 8 tahun kakeknya juga meninggal dunia. Sepeninggal beliau, akhirnya Nabi diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Lanjut ke masa remaja hingga dewasa Nabi Muhammad. Jadi karena Nabi ini diasuh oleh pamannya, Nabi dari kecil sudah belajar bagaimana cara mengembala, cara berdagang, diajari oleh Abu Thalib karena Nabi ini tidak mau merepotkan. Oke, kita lanjut. Saat usia remaja, Nabi mulai belajar menjadi pedagang yang baik. Selain pedagang juga berbisnis. Dengan penuh kejujuran dan kegigihan, perlahan karir Nabi menjadi seorang pedagang mulai terlihat hasilnya.
Nah, kejujuran Nabi ini akhirnya semakin menyebar luas ke hampir seluruh penjuru Mekah hingga beliau mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, kabar tentang Nabi sebagai pedagang muda, jujur dan dapat percaya sampai kepada seorang janda kaya yang bernama Khadijah. Melihat kegelisahan Nabi dalam berdagang membuat Khadijah tertarik bekerja sama dengan beliau. Dalam perdagangan ini, Nabi mampu menghasilkan keuntungan besar bermodal sikap jujur dan ulet atau tekun. Melihat cara Nabi berdagang dengan sungguh-sungguh, Maisarah melaporkan kepada Khadijah. Mendengar kabar dari sang kepercayaannya, Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad. Nah, akhirnya saat usia mencapai 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi memiliki 2 orang putra dan 4 orang putri, yaitu Qasim dan Abdullah, serta putrinya yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Kita lanjut ke yang C. Permulaan Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Oke, saya kira yang bagian C ini akan kita lanjut ke pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA saya. Nah, oke, jangan lupa absen di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak video saya. Sertakan nama lengkap ya, dan kelas. Oke, cukup sekian hari ini. Semoga bermanfaat, belajarnya rajin, jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.